Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makul sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Maskur MSI. Kelompok kami sendiri terdiri dari Sofyan Abiyah dan Muhammad Bahrul Yunurhuda. Pertama-tama yaitu adalah pendahuluan, latar belakang. Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat vital, jadi utama. Hal ini ditandai dengan 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang hal iqra atau membaca. Dan masih banyak ayat-ayat yang berkaitan kandungannya dengan ilmu. Yang kedua adalah pembahasan. Dinasti Umayyah mengambil nama keturunan dari Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Dan pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. B. Capaian peradaban. A. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ketika memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monociheridetis atau seperti kerajaan kesultanan. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak seperti pemilu-pemilu di Indonesia. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut atau jabatan seorang khalifah dari masa Bani Umayyah tadi. Lanjut, B. Ekspansi, perluasan wilayah. C. Perkembangan politik budaya Arab. Ini seperti sebagaimana dikutip Fadil Munawar Mansur dan Ali dalam bidang pemerintahan pada masa dinasti Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan. D. Perkembangan sosial budaya ekonomi. Dalam lapangan sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terja syakofah dan tareh. Dirinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim atau bangsa Arab adalah negeri-negeri taklukan yang terkenal menjadi tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan itu lalu lahir melalui kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu dan corak pendidikan. Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Lanjut, pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya khutbah serta majelis sastra. Jadi, tempat pendidikan pada periode dinasti Umayyah adalah yang pertama, kutab. Kutab adalah maktab, berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Yang kedua adalah masjid. Setelah pelajaran anak-anak di kutab selesai, mereka melanjutkan pendidikan di tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Ketiga, majelis sastra. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah pada zaman tersebut, dihiasi dengan hiasan yang indah. Hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Ya, sekian itu adalah presentasi dari kelompok 3 yang saya wakili. Karena saya dan Sofyan Abiyah berbeda tempat, makanya saya sendiri yang presentasi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan itu dari saya, apabila ada kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.